pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Baik, silakan duduk, Miss. Iya, terima kasih. Ada yang bisa dibantu, Miss? Iya, Bu, ini maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini saya ingin mengadakan wawancara bersama Bu Endang terkait pelaksanaan pengambilan keputusan yang sudah Bu Endang terapkan selama ini selaku menjadi kepala sekolah. Bisa ya, Bu ya? Dipersilahkan, sejauh saya bisa menjawab akan saya jawab. Ya, jadi langsung saja ya, Bu, ini ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Miss. Jadi mungkin saya akan langsung jawab. Saya awali, saya jadi kepala sekolah ini masuk tahun kelima. Hal-hal seperti itu saya sering alami. Nah, ketika ada kendala-kendala seperti itu, ya maka saya harus melihat dengan jeli dulu mana yang harus didulukan, lalu mana itu tentang kebijakan atau tentang hal-hal pembelajaran atau apa saja yang ada hubungannya di sekolah harus saya lihat benar-benar dulu seperti itu. Ya, gitu. Jadi intinya dicermati dulu gitu ya. Ya, kita cermati dulu. Ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama baik mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi istilahnya ada dua masalah yang sebenarnya di satu sisi ya baik, di sisi yang lain juga baik. Nah, itu bagaimana? Baik, itu pasti suatu hal yang dilematis ketika saya menghadapi seperti itu. Sama-sama baik, sama-sama penting, sama-sama harus dijalankan dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan gitu, harus memilih. dan harus memilih. Satu Kalau aja. itu kan hanya satu. Ya, Nah, betul. ketika saya harus memilih, yang pertama saya akan cermati, identifikasi dulu dari kepentingan itu mana. Pasti dari dua itu nggak mungkin timbangannya akan sama. Saya akan pilih. Pasti ketika memilih itu nanti melihat dari tujuan, waktu yang dibutuhkan. Misalnya, mana yang harus lebih urgent dan kapan. Mungkin yang ini dulu baru nanti ini yang kedua gitu. Dua-duanya maka supaya bisa berjalan, tapi yang harus didulukan saya akan ambil yang paling terpenting, terutama untuk kebaikan kebutuhan yang berpusat kepada anak-anak di pembelajaran di sekolah atau penyelenggaraan di sekolah tersebut. Gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Nah, kalau prosedur tentu pertama kita akan melihat ini permasalahan atau ini kepentingan, identifikasi dulu. Setelah dilihat identifikasi, lalu kita akan lihat tujuan. Tujuan kalau saya melakukan ini, tujuan apa yang akan dicapai. Kemudian targetnya atau teknis dari pelaksanaan yang akan dijalankan. Kami lihat dulu, kami cermati, lalu setelah saya endapkan dulu sendiri, saya akan mencari teman lain untuk memberikan masukan, lalu untuk memberikan mungkin bukan hanya saya sendiri, karena ini kan sekolah itu satu teamwork. Mungkin memang saya lebih tahu duluan, tetapi dari titik-titik di situ teman-teman saya kan banyak. Nah, saya akan meminta pertimbangan dari teman-teman yang lain, baru kemudian saya akan mengambil kebijakan atau keputusan mana loh yang dari dua ini harus saya pilih. Baik, Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang membingungkan tadi? Yang dianggap paling efektif ya. Kalau yang dianggap paling efektif ya tentu bagaimana ya saya jawabnya. Kadang untuk sisi yang ini sama ini berbeda.
Jadi saya akan sesuaikan sama kondisi dulu, lalu kepentingan tadi itulah melihat identifikasi tujuan, lalu sasaran, lalu permasalahan mana itu menurut saya identifikasi ya, berarti itu efektif, lalu kolaborasi, identifikasi, kolaborasi, baru itu pengambilan keputusan. Jadi 3 hal itu menurut saya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangan itu antara kebijakan sama perasaan, itu naluri Bertentangan itu sangat bertentangan. Ketika mengambil keputusan yang misalnya permasalahan gitu, waduh, secara nurani saya itu sebetulnya nggak tega, misalnya harus menegur guru atau murid atau tamu lah misalnya. Tetapi ketika saya nggak berani untuk ini, tinggalkan dulu, taruh. Yang harus kamu lihat ini kan kebijakan itu dampaknya untuk seluruh orang. Tapi kalau perasaan kan hanya untuk diri saya sendiri. Itu sebuah apa tadi? Dilema tadi itu yang menurut saya paling berat di situ. Maka saya memerlukan kolaborasi, bertanya kepada teman-teman yang lain. Pasti itu sangat membantu nanti akhirnya seperti itu. Iya, betul. Iya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Nah, kalau untuk masalah jadwal atau waktu ya, tentu itu juga bergantung dari kondisional. Kadangkala adalah jadwal. Ketika saya melihat ini, oh ini nggak boleh sekarang, tapi saya akan tunggu dulu nanti. Maka itu tidak tentu, kadang terjadwal, kadang tidak, yang waktunya urgen harus saat ini, ya saat ini saya selesaikan. Situasional, kondisional, jadi disesuaikan dengan apa yang dihadapi, permasalahan atau kebijakan yang harus dihadapi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini sepertinya tadi ya sudah terjawab sih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi kan ya jelas sudah disampaikan kalau memang melibatkan orang lain ya Bu, ketika ingin mengambil keputusan membutuhkan orang lain dalam pertimbangan kasus tersebut ya Bu ya. Langsung tapi boleh saya tambah? Oh boleh, maksudnya tadi kan hanya baru kolaborasi. Tentu kolaborasi itu tidak semua, jadi disesuaikan lagi dengan siapa yang membantu di bidang ini. Saya lebih saya mengidentifikasi lagi loh, dari siapa yang akan saya ajak untuk membantu. Begitu nih, saya tambahkan itu saja. Jadi tidak semua. Tidak semua. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau apa yang saya dapat, apa yang saya petik, terutama selama 5 tahun ini tentu banyak hal. Pertama, bahwa kita hidup atau kita bekerja itu kita tidak sendirian. Karena tidak sendirian, maka kita akan lebih kuat bersama teman-teman yang lain, karena tidak ada manusia yang sempurna. Satu sama lain itu harus saling menguatkan, satu sama lain harus saling melengkapi. Nah, tinggal bagaimana cara kita berkolaborasi untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang tersebut. Begitu juga untuk saya juga banyak kekurangan, maka saya juga harus terbuka untuk menerima masukan-masukan dari orang lain, apalagi ketika menghadapi situasi atau masalah-masalah itu. Kalau saya tidak punya teman gitu, nggak punya kekuatan dari yang lain, itu pasti sudah akan
ya terparu ya, atau keputusan dan kebijakan yang saya anggap baik itu belum tentu. baik. Yang menurut saya sudah pas belum tentu. Maka memerlukan orang-orang yang menguatkan dan kita pun saling untuk lebih terus belajar dari pengalaman itu. Miss. Iya. Yang saya alami, yang Iya, saya baik Bu. dapat. Terima kasih atas wawancara hari ini, sangat menarik sekali sharingnya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Endang atas waktu yang telah disediakan. Kalau begitu, ini wawancaranya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit ya Bu ya. Terima kasih Miss Ratna, tetap semangat, tetap menjadi diri sendiri dan terbaik untuk semua. Amin. Permisi ya Bu ya. Terima kasih.